Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas ya, salah satu kitab yang mengisbat nasab Ba'alawi. Itu sebuah kitab yang berjudul An-Nafhatul Ambariyah fi Ansabi Khairil Bariyah, salah satu ulama yang hidup pada abad 9 Hijriah dan wafat pada awal-awal tahun 1000. Ya, dan kitab ini sudah dicetak oleh Syed Mahdi Ar-Rajai, dan di samping itu saya juga memiliki salah satu, bahkan dua manuskrip ya. Dua manuskrip, yang pertama itu berjumlah berapa halaman ini? 102 lembar, dan manuskrip yang kedua itu ada 129 lembar. Oke, langsung saja sebelum kita masuk dalam bagaimana musannif dari kitab An-Nafhatul Ambariyah, yaitu Syekh Muhammad Kadim bin Abil Futuh bin Sulaiman Al-Yamani Al-Hindi Al-Musawi. Ya, mari kita simak bagaimana Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi itu memberikan komentar dan bahkan menulis sebuah risalah yang menjelaskan bagaimana biografi dari penulis Nafhatul Ambariyah, yaitu risalah An-Nafhah li talibin Nafhah awit ta'rif li sahibin Nafhah, di mana Al-Mar'ashi ini lahir pada tahun 1315 dan wafat pada tahun 1411 Hijriah ya. Yang tentu Al-Mar'ashi ini merupakan salah satu dari gurunya Syed Mahdi Ar-Rajai. Oke, tidak akan saya bacakan semuanya. Yang akan saya ambil adalah beberapa poin-poin dari apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Mar'ashi di dalam kitab ini. Di mana musannif kitab An-Nafhatul Ambariyah ya, itu adalah Al-Mu'arrikh An-Nasaba Al-Jalil Athiqa As-Sayyid Abu Fudail Muhammad Al-Kadim Al-Musawi Al-Yamani Al-Hindi. Di mana beliau namanya adalah Abu Fudail Muhammad Al-Kadim Al-Musawi Al-Yamani, yang nasab beliau itu ke Yaman, yang lantaran leluhur beliau itu ada di Yaman. Al-Hindi, yang kemudian beliau itu leluhur beliau itu pun juga pindah atau hijrah atau migrasi ke India. Wa huwa min a'yanil mi'ati tasiyah, dan Muhammad Al-Kadim ini termasuk tokoh-tokoh besar di abad ke-9, di ratus yang ke-9. Artinya di abad ke-10 Hijriah. Wadhahir indi kaunuhu Zaidi al-madhab, dan yang nampak bagi saya, Syekh Al-Mar'ashi, itu madhab beliau adalah Zaidi. Wa allafa kitab An-Nafhah, dan beliau menyusun kitab An-Nafhah, wa ahdahu ila hadratil alim, dan beliau menghadiahkan naskah ini kepada Syekh Al-Alim Ibrahim Muhammad Al-Mahdi At-Tabatabai, yaitu Imam Az-Zaidiyah fil Qarni Tsamin. Itu Imam Zaidiyah pada kurun yang ke-8. Atau akhir dari abad ke-8 Hijriah. Al-Mutamakin bi biladil Yaman, yang menetap di daerah Yaman. Nah, kemudian di situ menyebutkan nasab dari mu'allif kitab ya, dan beliau bersambung kepada Syekh Said Musa Al-Kadim ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah beberapa apa saja referensi-referensi yang digunakan oleh Syekh Muhammad Kadim Al-Musawi ini dalam penyusunan kitab An-Nafhatul Ambariyah. Maka di sini pun dijelaskan oleh Syekh Al-Mar'ashi di dalam risalah ini, di mana beliau itu menyebutkan di halaman 13 ya. Di situ beliau mengatakan summa alam, kemudian ketahuilah anna sahiban nafhah, bahwasanya pemilik kitab An-Nafhatul Ambariyah yang qulu fi kitabihi hadza an iddat min kutubil ansab. Beliau mengutip di dalam kitab ini dari beberapa kitab-kitab nasab, seperti kitabi Abi Nasr Al-Bukhari, seperti kitabnya Syekh Abu Nasr Al-Bukhari, wa kitab Umdatul Talib, kitab Umdatul Talib karya Imam Ibnu Inabah, wa kitabil Amir Duraid bin Khalid An-Nasab Al-Yamani, kitabnya Al-Amir Duraid bin Khalid Al-Yamani, wa kitab Al-Majdi, dan kitab Al-Majdi, wa kitab Al-Malik Al-Afdal Abbas bin Al-Malik Al-Mujahid Ali sahibul Yaman Al-Mutawaffa 778, sahib kitab Bughiyatu Dzawil Himam fi Ansabil Arabi wal Ajam, itu kitabnya. Wa kitab Ibni Akhi Tahir Ad-Dandani An-Nasabah,
kemudian wa kitabil Umari an-nasabah ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya min kutubin nasab, dari kitab-kitab nasab, wa tarikh, dan kitab sejarah, katarikh Ibnu Wahab, seperti tarikh Ibnu Wahab, wa Abi Ubaid, dan Abi Ubaid, wa ghairihima, dan selain keduanya. Waladhi dhahara lina, kemudian di manakah wafat dari penulis kitab An-Nafhatul Ambariyah, yaitu Muhammad Kadzim Al-Musawi, ya, beliau menurut penuturan dari Syekh Al-Mar'ashi, beliau meninggal di India. Nah, maka di sini dikatakan oleh beliau, waladhi dhahara li, dan yang nampak bagi saya, anna mu'allifan nafhah tufiya bi biladil Hind, bahwasanya penulis kitab An-Nafhatul Ambariyah itu meninggal di daerah India ba'dal alfi minal hijrah biqalil, wallahu a'lam. Beliau meninggal di daerah India setelah tahun 1000 minal hijrah, 1000 hijriah, ya, biqalil, ya, artinya 1000 sekian gitu hijriah. Artinya memang kitab ini atau penulis kitab ini itu wafat pada tahun 1000 setelah tahun 1000 hijriah, ya, artinya di awal-awal abad ke-11 hijriah, ya, artinya antara kitab An-Nafhatul Ambariyah dengan kitab Tuhfatul Talib, ya, fi Ansab Abi Talib, itu mendekati masanya. Sehingga ketika beliau berdua itu menyebutkan putra-putra dari Ahmad bin Isa, yang diantaranya adalah Abdullah, itu wajar. Antara memang posisi dari kedua tokoh ini, yaitu Muhammad Kadzim Al-Musawi, dan juga penulis kitab Tuhfatul Talib, itu sama-sama berada pada masa setelah nasabnya Ba'alawi itu disebarkan atau dipromosikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan tentu di abad-abad itu, ya, tentu mendekati masanya siapa, Ibnu Hajar, yang tentu Ibnu Hajar itu sudah mengenal beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, yang diantaranya adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Idris, yang pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah khirqah versi Ba'alawi. Langsung saja kita pada materinya, ya. Silahkan Anda buka di halaman 52, ya, dari versi cetak. Kalau versi yang mahdud, yang pertama itu di halaman atau lembar ke-19, dan mahdud yang kedua itu di lembar yang ke-29. Dan yang akan saya bacakan itu adalah versi mahdud yang pertama. Oke, mari kita saksikan, mari kita simak bagaimana penuturan dari Muhammad Kadzim Al-Musawi di dalam kitabnya An-Nafhah Al-Ambariyah. Nah, ketika di situ disebutkan, ya, bahwa Ja'far As-Shadiq memiliki beberapa putra, yang diantaranya adalah Musa Al-Kadzim, ya, kemudian Ali bin Ja'far As-Shadiq. Nah, mari kita langsung baca siapa saja putra-putra dari Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Auladu Ali bin Ja'far As-Shadiq Abdullah wa Abdul Haya, Abdul Jabbar kali, wa Abdul Jabbar. Oke, coba kita lihat, ya, Abdul Jabbar. Dan tidak tahu itu apakah hal ini terkonfirmasi dalam kitab-kitab yang lain. Silahkan Anda cek sendiri. Wa Muhammad, dan juga Muhammad. Artinya putra-putra dari Ali bin Ja'far As-Shadiq itu ada 3, ya. Abdullah, kemudian Abdul Jabbar, kemudian Muhammad. Wa kana al-aqib lahu, dan keturunan itu ada pada Muhammad. Oke, langsung saja kita lompat. Fa aulada Isa, kemudian Muhammad, ya, Muhammad bin Ali Al-Uraidi atau dikenal dengan Muhammad An-Naqib ini memiliki salah satu putra yang bernama Isa. Wa min waladi Isa, dan termasuk dari anaknya atau putranya Isa itu adalah Said Ahmad Al-Muntakilu ila Hadramut, yang berpindah ke Hadramut. Ya, tentu pertama penulisnya adalah orang Yaman, ya. Kemudian yang kedua, masa dari penulis itu adalah jauh setelah masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, sehingga wajar informasi mengenai Ba'alawi itu sampai kepada penulis ini, sehingga mengklaim atau menyebutkan di sini bahwa Ahmad bin Isa itu memang benar-benar bermigrasi ke atau berpindah ke Hadramut. Oke, kita lanjut saja. Wa walada Isa as-Sayyida Ahmad al-Muntakila ila Hadramut, di mana Isa melahirkan atau memiliki keturunan yang bernama Ahmad yang pindah ke Hadramut. Famin waladihi hunaka as-Sayyidu Abil Jadid bi fathil jim wa kasri dal al-muhmalah wa sukunil ya al-muthannah min tahat wa ba'daha dalun. Nah, wa ba'daha dal. Di mana dari keturunan Ahmad ini, Ahmad bin Isa, itu adalah as-Sayyid Abil Jadid. Ya, Abil Jadid. Jadi tidak langsung menyebutkan Abdullah, tapi yang disebutkan adalah Abil Jadid. Al-Qadim ila Aden, yang datang ke Aden. Fi ayyamil Mas'ud bin Taghtakin, di hari-hari atau di masanya Mas'ud bin Taghtakin, bi fathhi ta'il muhmalah wa sukunil ghain wa fathhi ta'il musannah min fawq
wa nun ba'dal ya al-musannah min tahat, wal kaf al-maksurati wal kaf al-maksurah. Bin Ayub bin Shadi bi fathi shin wa kasri dal Shadi al-mu'jamatain, kasri dal al-mu'jamatain. Sanata 11 wa 600, pada tahun 611 Hijriah. Fatawahhashal Mas'ud minhu. Nah, kemudian Al-Mas'ud tadi bin Takin itu merasa khawatir atau mencurigai Sayyid Abdul Jadid li amri ma, karena urusan tertentu. Faqabadahu. Maka Mas'ud itu menangkap Sayyid Abdul Jadid, ya, wajahazahu ila ardil Hind, bahkan mempersiapkan atau mengasingkan Abdul Jadid ke India. Dan summa raja ila Hadramut ba'da wafatil Mas'ud. Kemudian beliau itu kembali ke Hadramut setelah kewafatan dari Mas'ud ini, ya. Tentu dari kisah ini, ya, kita jika membandingkan data ini dengan data yang terdapat di dalam kitab As-Suluk, itu sangat mirip, ya. Bahwa di sini tidak hanya Sayyid Abdul Jadid ketika yang dimaksudkan itu adalah Muhammad bin Ali bin Jadid, maka beliau tidak sendiri, tetapi beliau ini bersama dengan saudaranya bernama Abdul Malik, yang kemudian yang pada awalnya beliau itu masuk ke kota Sa'dah, ya, kemudian berburu ke sana, menemui ulama-ulama yang di sana, ya, kemudian ke kota Aden, dan ketika berada di Aden itu bertemu dengan ini Syekh Mas'ud, bukan Syekh Mas'ud, Mas'ud ini salah seorang pejabat, ya, yang ada di kota Aden. Kemudian Mas'ud ini mengasingkan Abdul Jadid ke India selama kurang lebih 3 bulan, dan setelah 3 bulan beliau kembali ke Hadramut, yang salah satu tempat yang beliau datangi itu adalah adalah Zafar atau Mirbat, ya. Kemudian di sana bertemu dengan Syekh Mudafi, kemudian dinikahkan Ali bin Muhammad bin Jadid, kemudian juga Abdul Malik bin Jadid itu pun juga sama dinikahkan dengan putrinya Syekh Mudafi. Nah, kemudian setelah itu, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang diantaranya adalah Zabid, kemudian pada akhirnya adalah ke Mekah, meninggal di sana, ya, ngaji ke sana, dan juga meninggal di sana. Yang saat itu beliau pernah bertemu dengan salah satu ulama Yaman, yaitu Ibn Abi Saif, yang tentu Syekh Ibn Abi Saif ini adalah seorang ulama hadis yang bermukim di kota Mekah. Nah, sehingga kisah itu mirip dengan apa yang dituliskan dalam kitab ini, An-Nafhatul Anbariyah. Sehingga apa? Sehingga data yang dikutip, ya, oleh An-Nafhatul Anbariyah ini itu berdasarkan atas kitab As-Suluk, ya, karya Imam Bahauddin Al-Janadi. Mari kita lanjutkan. Kemudian mengatakan famin dzurriyyatihi sama Banu Aba Alawi. Maka termasuk dari keturunan Abdul Jadid ini adalah Banu Aba Alawi. Dan tentu ini terdapat kerancuan. Kenapa? Karena kalau kita itu melihat data yang ada di dalam kitab As-Suluk, tentu di sana menyebutkan bahwasanya Syarif Abdul Jadid atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid itu termasuk bagian dari Ba'alawi. Sementara di sini sebaliknya, ya, Abdul Jadid ini, ya, Ba'alawi ini termasuk bagian dari Abdul Jadid. Nah, tentu ini adalah satu data yang tentu rancu, ya. Karena famin dzurriyyatihi, maka kalau kita melihat redaksi yang di sini, famin dzurriyyatihi sama, maka termasuk dari keturunan dari Abdul Jadid. Di sini atau di sana, maksudnya di Hadramut, itu adalah Banu Aba Alawi, keturunan dari Ba'alawi. Nah, dan kerancuan ini pun tidak hanya dari sisi ini saja, tetapi kerancuan itu pun kita dapati dalam Amudun Nasab yang akan disebutkan juga oleh musannif. Wa huwa Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ya. Jadi ini merupakan Abu Alawi ini merupakan cucu dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Sementara yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu itu adalah Syekh atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, yang kemudian di sini dituliskan Ali bin Muhammad ini memiliki anak yang namanya Abil Jadid, dan Abil Jadid ini memiliki anak yang bernama Abu Alawi. Tentu ini adalah satu data yang rancu, yang tidak tidak dikuatkan atau tidak memiliki penguatan dari data-data yang lain. Itu, ya. Oke, kita lanjut. Muhammad bin Ahmad bin Jadid bi fathil jim wa kasri dal al muhmalah wasukunil ya al musannah min tahat wa dal ukhra ba'daha. Bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-muqaddam az-zikri, al-muqaddamu az-zikri atau al-muqaddamu az-zikru, wa na'udu ila waladi Ismail. Sampai di sini selesai.
Ya, artinya di sini ada dua catatan. Yang pertama adalah bagaimana bisa Asy-Syarif Abdul Jadid ini menurunkan Ba'alawi. Ya, sementara kalau dalam kitab As-Suluk bahwa Asy-Syarif Abdul Jadid ini merupakan keturunan dari Ba'alawi. Ya. Kemudian yang kedua, ya dari sisi Ali bin Muhammad bin Jadid, ya itu dikatakan oleh kitab-kitab atau data-data Ba'alawi bahwa dia itu tidak memiliki keturunan. Sementara di sini itu disebutkan bahwa Ba'alawi itu adalah cucu dari Abdul Jadid. Ya, sehingga ini tentu rancu. Di mana ya Ali bin Muhammad memiliki anak yang namanya Abdul Jadid, dan Abdul Jadid ini memiliki anak yang bernama Abu Alawi. Tentu ini adalah satu data yang baru saya temukan di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah, ya. Dan memang jika ketika kita itu bandingkan, komparasikan dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sejarah yang lain, misalnya seperti As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, kemudian Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kemudian Tabaqatul Khawas, ya, karya dari Asy-Syirji, ataupun kitabnya Al-Khazraji, ya, dan lain sebagainya. Di sana itu tidak membawa redaksi atau menyebutkan redaksi yang seperti ini, ya. Rata-rata dari kitab-kitab tadi itu yang saya sebutkan itu menyebutkan bahwa Abdul Jadid ini merupakan bagian dari Ba'alawi, sementara sekarang dibalik, Ba'alawi ini merupakan bagian dari Abdul Jadid, bahkan cucu dari Abdul Jadid. Kemudian Ali bin Muhammad bin Jadid ini, ya, Ali bin Muhammad bin Jadid ini dikatakan dia itu tidak memiliki keturunan. Ya, begitulah kerancuan yang ada di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah min Ansabi Ali Khairil Bariyah, karya dari Muhammad Kadim Al-Musawi. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bagaimana kitab An-Nafhatul Ambariyah di dalamnya terdapat kerancuan yang baru saya temukan di dalam kitab ini, ya. Dan ini ternyata tidak hanya di dalam naskah manuskrip yang satu ini, tapi dalam manuskrip yang lain itu pun menyebutkan hal yang sama. Ya, silakan Anda buka di halaman di lembar 29, ini mengungkapkan hal yang sama. Ada Isa min waladi Isa Said Ahmad Al-Muntaqi ila Hadramut, min waladihi hunaka Said Abdul Jadid. Ya. Kemudian fi ayyamil Mas'ud bin Taqtakin. Oke, kemudian bin Ayyub bin Shadi. Sanata 11 wa 600 fatawahasha al-Mas'ud minhu bi amri ma faqabadahu wa jahazahu ila ardil Hind thumma raja'a ila Hadramut ba'da wafatil Mas'ud min dzurriyyatihi thamma bani Abi Alawi. Tuh, sama kan? Min dzurriyyatihi thamma bani Abi Alawi. Kalau di sini Banu Aba Alawi, ya, sedikit perbedaan lah, ya. Wa huwa Abu Alawi, yaitu termasuk dari keturunannya adalah Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya, Abdul Jadid itu siapa? Ya, putra dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu siapa? Kemudian cucu dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu pun siapa? Nggak jelas. Nah, sehingga di sini memang di dalam kitab An-Nafhatul Ambariyah, ya, meskipun menyebutkan bahwasanya keturunan dari Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah, ya, tapi di sini terdapat kerancuan yang tidak saya dapatkan kecuali di dalam kitab ini. Ya, alhasil kesimpulan dari video ini bahwasanya kitab An-Nafhatul Ambariyah itu adalah sebuah kitab nasab yang ketika menyebutkan keturunan dari Ahmad bin Isa itu datanya mengutip dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karena ada keserupaan data. Ya, meskipun dalam penyebutan Ba'alawi dan Syarif Abdul Jadid ini terdapat kerancuan yang saya belum menemukan solusinya untuk menghindari kerancuan tersebut. Sehingga hal ini pun tidak bisa menjadi sebuah bukti akan kebenaran dari nasab Ba'alawi, lantaran dasar utama atau sumber utama dalam menyebutkan Syarif Abdul Jadid ini adalah data yang diambil dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya dari Bahauddin Al-Janadi. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu mencintai pengetahuan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.